Kalau masih ngeles juga, mereka ikut siapa? Katanya ikut ulama salah. Tidak ada ulama salah yang bilang Allah di atas aras. Rata-rata ijma'. Di antara syubhat yang disampaikan oleh kelompok mereka yang mengatakan Allah ada di atas aras, syubhatnya itu satu, Pak, bisa Anda catat. Ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Yang kedua tadi, Pak, yang Bapak sebut, yaitu tentang kisah Isra Mi'raj. Kan Nabi naik ke atas langit, ya, langit 7. Ada lagi nanti hadis nuzul. Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul lail. Tuhan kita Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia. Oke, apalagi ya subhat itu? Oh ya, kita kalau berdoa itu ngangkat tangan ke atas, berarti Allah di atas gitu. Itu subhat itu. Apalagi ya? Apalagi? Ya? Ayat kursi yang mana poinnya? Kursi, oh ya, kursi yuhus samawati wal ardh. Jadi langit dan bumi itu kursinya Allah. Berarti kan Allah nangkring di atasnya gitu kan. Nah, baik. Itu banyak, Pak, subhat. Subhat seperti ini kita menjawabnya bagaimana, Pak Ustadz? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan ayat yang tadi seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, termasuk kisah Isra Mi'raj, semuanya termasuk mutasyabihat. Apa? Mutasyabihat. Padahal ada ayat yang muhkamat. Nah, ayat apa? Muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas, Pak. Apa yang jelas itu? Catat minimal 2. Satu, laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu ayat muhkam itu. 2 ini, Pak. Catat dulu biar nanti diskusinya paham ya. Dalam Al-Qur'an, Pak, itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat, yang muhkam, yang jelas pokoknya, yang jadi kaidah dasar itu tadi laisa kamitslihi syai' sama apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang laisa kamitslihi syai' surat Asy-Syura ayat 11, yang walam yakul lahu kufuwan ahad Al-Ikhlas ayat 4 ya. Ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Itu, Pak, kata para ulama kita, lebih didahulukan bahwa Allah itu enggak mirip apapun. Laisa kamitslihi syai'. Ini harus dipegang dulu. Apapun yang Anda bayangkan tentang Allah itu salah semua. Pokoknya Allah enggak bisa dibayangkan seperti apanya. Kalau Anda membayangkan Allah berada di suatu tempat seperti kita bertempat, hilangkan itu. Kenapa? Karena sudah dikunci sama Allah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kata Allah. Tidak ada yang mirip dengan saya, gitu loh, Pak, Bu. Kira-kira begitu kalau bahasa biar paham itu. Tidak ada yang sama dengan saya. Enggak kebayang gitu. Kira-kira begitu kata Allah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan. Apapun yang kebayang tentang Allah di kepala kita, Allah tidak seperti itu. Nah, ini ayat muhkam ya, ayat yang dasar yang jelas, artinya jelas. Sementara yang tadi yang seperti istawa sama Isra Mi'raj dan yang lain itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat-ayat atau hadis-hadis yang maknanya itu masih ihtimal. Maknanya itu masih samar-samar. Bisa maknanya begini, bisa maknanya begitu gitu loh. Sehingga yang mutasyabihat ini kata para ulama harus dikembalikan ke yang muhkamat begitu. Untuk memahami yang mutasyabihat pakai 2 metode tadi. Apa tadi? Tafwid makna sama takwil. Jadi tidak boleh dipahami secara tekstual. Kenapa tidak boleh dipahami secara tekstual? Karena mutasyabihat, Pak. Ini namanya mutasyabihat. Yang harus dipahami secara zahir itu yang ayat muhkamat begitu. Minimal itu, Pak, cara jawabnya. Sebetulnya cara jawabnya banyak. Di buku saya ada itu. Semuanya saya sebutkan itu. Cara menjawab syubhat-syubhat tadi. Minimal 1 dulu itu ya.
Karena kalau saya jelaskan semua nanti sampai duhur ya. Karena memang ini penting bagaimana cara menjawab syubhat seperti Isra Mi'raj, nuzul, istiwa dan lainnya. Ya, minimal tadi Pak, pegang dulu satu. Untuk ayat mutasyabihat tidak boleh dipahami secara tekstual, secara dohir makna tidak boleh. Harus dikembalikan ke ayat muhkamat. Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, baik. Bertemunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit ketujuh atau di Sidratul Muntaha, penulis kitab Aqidatul Awam mengatakan bila kaifin, bahasanya itu apa? Bila kaifin, tanpa, tidak boleh dibayangkan seperti apanya, tidak boleh dibayangkan Allah berada di sana, tidak boleh. Sebagaimana ibu, orang yang haji tawaf mengelilingi Ka'bah, tidak ada yang mengira Allah di situ, padahal kita sujud depan Ka'bah Pak, Bu. Sama, Nabi ke sana juga sama, tidak berarti Allah di sana. Paham? Sama seperti kita sholat di depan Ka'bah, kita kan menghadap kiblat kan, ke Ka'bah kan sholat itu. Padahal itu menyembah Allah kita Pak, sholat itu. Tapi tidak ada yang meyakini Allah itu di situ, tidak ada. Sama Bu, ketika kita memahami Nabi bertemu dengan Allah di atas langit tujuh, bukan berarti Allah ada di sana. Makanya bila kaifin. Bila kaifin itu apa ya? Kalau bahasa orang awamnya itu tidak ada dibayangkan apa-apa, nggak boleh. Nggak boleh di kepala Anda Bu mikirin oh Allah di sana. Itu hilangkan tuh. Kaif itu namanya kaif itu. Kaif itu kan bagaimana? Allah di sana kan, begitu kan? Tidak boleh, tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau ada yang bertanya, kan Nabi ketemu dengan Allah itu. Iya, Nabi memang disebutkan oleh para ulama melihat Allah biqolbihi Pak. Dengan apa? Dengan mata hatinya, biqolbihi ya. Itu pendapat yang paling kuat, biqolbihi. Tetapi tidak berarti Allah berada di sana. Sebagaimana kita sholat menghadap ke kiblat, tidak berarti Allah berada di kiblat atau di Ka'bah. Paham? Itu. Sama juga ketika dulu Nabi Musa di bukit apa itu? Tursina. Kan Nabi Musa pengen lihat Allah itu Pak, Bu. Ya, akhirnya sama Allah kan disuruh melihat gunung Tursina itu. Enggak mampu Pak melihat gunungnya udah pingsan dia. Apakah kita katakan Allah itu di situ, di gunung? Lah katanya tadi di aras. Terus ngapain kok pindah ke gunung? Enggak bisa. Ini berarti akal kita yang enggak sehat. Mengatakan Allah di atas aras, tapi kok bisa pindah-pindah gitu, pindah-pindah ke sini gitu, kayak makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tolong itu dihilangkan semua, sama Allah sudah dikunci itu. Pikiran nakal kita buang Bu itu ya. Yang kepikir tentang zat Allah tadi hilangkan semua. Makanya kembalikan ke ayat muhkamat. Ya, kira-kira gitu Bu. Untuk memahami Isra Mi'raj itu sama seperti kita memahami kita sholat di depan Ka'bah, tidak berarti Allah di depan kita. Paham? Oke. Baik, wallahu a'lam. Bagus. Memang harus begini, harus diskusi. Karena kalau tidak diskusi, subhat itu terus nempel ya. Ya kan? Nempel terus. Jadi penasaran. Tapi kan Pak Ustadz, ini Isra Mi'raj, tapi kan ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy, tapi kan ayat hadis nuzul gitu ya. Hadis turun ke langit. Nah, itu subhat namanya, Pak. Bagus, harus ditanyakan, harus kita jawab. Makanya tadi saya bilang untuk menjawab subhat ini kita buat kajian khusus nanti ya. Karena nggak cukup 5 menit 10 menit ya, kajian khusus bagaimana menjawab ayat-ayat yang mutasyabihat tadi ya. Bagaimana memahami ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat, insyaallah. Cukup ya? Oh, ada satu lagi ya. Ya. Barangkali itu sudah untuk menguatkan penjelasan tentang Allah. Padahal ada satu makhluk Allah yaitu surga. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan sedikit kurang lebihnya surga itu gak bisa dibayangkan. Apa yang dibayangkan itu bukan surga. Betul. Yang terlihat atau menyembahkan yang tersirat pun itu bukan surga. Betul. Apalagi Allah. Betul sekali. Bagus ini Ustaz Abdullah menambahkan. Ustaz Abdullah mengatakan
jangankan kita membayangkan zat Allah, surga saja yang sudah didetailkan dalam Al-Quran, ada begini, ada buah, ada sungai, ada apalagi bidadari bidadari, itu Pak yang kebayang di kepala, hakikatnya tidak seperti itu, salah semua itu. Ketika ayat Quran bilang buah atau sungai yang susu dari itu adalah sama dalam lafadz saja, fil asma, al ittifaq fil asma, sama dalam segi nama, tapi ikhtilaf fil makna, hakikat maknanya itu kita nggak ada yang tahu. Aslinya kayak apa kita nggak tahu. Saking nikmatnya surga itu, nggak ada yang tahu. Makanya Nabi bilang kan, la khotara fil bal wala udhunun sami'at wala ainun ro'at. Pokoknya surga itu tidak bisa dibayangkan dengan mata, bahkan belum pernah didengar oleh telinga, ya, tidak bisa, ya, bahkan tidak terbesit di kepala, kata Nabi, betul, ya, wala khotara fil balik, tidak terbesitkan dalam kepala, artinya nggak bisa dibayangin. Ini makhluk Pak, surga itu makhluk itu kan ciptaan Allah, ya kan? Apalagi zat Allah, Tuhan semesta alam, kok berani-beraninya mengira-ngira Allah itu begini, begitu, bentuknya begini, nangkring di atas aras, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Ya, nanti sebetulnya ada hujah yang paling kuat Pak. Cukup kita tampilkan, kita buktikan, mana nih Imam Abu Hanifah bilang Allah ada tanpa tempat, mana nih Imam Malik bilang Allah ada tanpa tempat, Imam Syafi'i Allah ada tanpa tempat, Imam Ahmad Allah ada tanpa tempat, Imam Ghazali Allah ada tanpa tempat, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, sampai ulama terakhir Pak, nanti kita sebutkan semua. Saya sudah berhasil alhamdulillah mengumpulkan seluruh pendapat ulama salaf dari generasi tahun 300-an Hijriah atau 200 Hijriah sampai tahun 1000-an. Saya sudah membuktikannya Pak. Jadi bukan katanya. Kalau saya bilang kata Ustadz Ajib Allah ada tanpa tempat, mungkin banyak yang gak percaya. Tapi kalau yang bilang Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ghazali, Imam siapa lagi, Ibnu Hajar, kita mau lari kemana lagi? Itu ulama kan manusia biasa. Ya Allah, apalagi Anda bukan ulama, tambah salah. Lah ulama kok dituduh ulama orang manusia, apalagi Anda. Pokoknya hujah paling kuat itu Pak. Kalau sudah nggak mempan dengan Quran hadis, kita tampilkan itu pendapat ulama salaf tentang Allah ada tanpa tempat. Itu udah jurus terakhir itu. Kalau masih ngeles juga, mereka ikut siapa? Katanya ikut ulama salaf. Tidak ada ulama salaf yang bilang Allah di atas aras. Rata-rata ijma', sampai imam siapa itu bilang ijma', Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, wa ajma'u, ulama salaf itu sudah ijma'. Nah kalau ada yang menabrak ijma' kan berarti itu menyimpang begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih Ustaz, tambahannya ya.